Halo saudara-saudara, jumpa kembali dalam Logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Jika pada Logins yang lalu, kita mendapat pelajaran dari keteguhan iman Ayub dalam menghadapi penderitaan-penderitaan selama belasan tahun, maka pada Logins kali ini, khususnya dalam rangka menyambut Hari Raya Paskah, kita akan mengambil buah-buah keteladanan dari Yesus Kristus. Utamanya adalah keteladanan dalam menghadapi pencobaan-pencobaan dan penderitaan beratnya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan pentingnya adalah mengapa Tuhan sampai menderita dan berdarah-darah di tiang salib? Nah, sebelum kita mendengar bahasanya, sebaiknya saya menyapa dulu 3 pendeta yang hadir kali ini. Pendeta Heri, apa kabar? Kabar baik Pak Suris, selamat berjumpa Ibu Bapak semuanya, salam inspiratif. Puji Tuhan. Dan yang kedua adalah Pendeta Kartini. Terus pundi kabaripun Bu Kartini? Puji Gusti Pak, baik. Bapak Ibu semuanya baik, salam inspiratif. Salam inspiratif. Dan bagaimana kabar Pendeta Temi? Monggo. Baik, Pak Suris dan juga Bapak Ibu semuanya salam inspiratif. Oke, saudara-saudara, mari kita dengarkan bahasan dari para 3 pendeta ini. Monggo Pak Eri. Ya, terima kasih. Ibu Bapak semuanya, memang pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling mendasar, yang paling banyak ditanyakan orang, yaitu mengapa Tuhan Yesus menderita? Mengapa Tuhannya orang Kristen itu menderita? Karena dalam pemahaman banyak orang, Tuhan itu kan tan kena kinoyo ngopo, tidak bisa digambarkan seperti apa, ada di atas sana, tidak bisa dilihat, dan tidak mungkin menderita. Tapi mengapa Tuhan Yesus menderita? Mengapa Tuhannya orang Kristen menderita? Jadi ketika misalnya ada teman, sahabat, saudara kita bertanya, wih kok gambar salib itu, kok Gustimu menderita seperti itu, disalib seperti itu aneh gitu ya. Nah, tetapi mari kita bersama-sama melihat bahwa mengapa Tuhan Yesus itu sampai menempuh jalan penderitaan, itu kita bersama bisa lihat, kita tarik agak jauh dari peristiwa di Kejadian, Pak Suris dan teman-teman semuanya. Jadi pada waktu itu, ketika Adam dan Hawa mengolah Taman Eden, maka Tuhan mengatakan untuk pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu jangan kamu makan. Karena ketika kamu makan, kamu akan mati. Kamu makan akan mati, itu upah dosa adalah maut. Ketika misalnya nekat makan itu. Nah, lalu kemudian yang terjadi adalah karena bujukan ular, akhirnya Hawa dan Adam makan buah terlarang itu. Nah, disinilah sebenarnya ada yang disebut dengan the dilemma of God, dalam tanda petik ya, the dilemma of God. Karena Allah harus melakukan keadilannya, bahwa apa yang dikatakannya harus dilakukan, bahwa ketika manusia berdosa maka harus dihukum mati. Adam dan Hawa harus dimusnahkan. Tapi di sisi lain Tuhan itu masih sayang kepada manusia. Oh yo eman-eman baru saja diciptakan bagus-bagus lalu kemudian dimusnahkan. Lalu bagaimana ini mengantisipasinya? Kalau misalnya dimusnahkan langsung habis, tapi kalau misalnya diputihkan, Adam dan Hawa kalian semuanya aku bebaskan dari dosa kalian, aku ampuni. Ya bisa juga, tapi iblis akan tertawa. Sebagai pendakwa, loh di mana keadilan darimu ya Tuhan? Karena apa? Ketika orang bersalah harus dihukum. The dilemma of God. Lalu yang dilakukan Allah luar biasa, kesaksian sepanjang Alkitab adalah the brilliant way, sebuah langkah yang tidak terselami oleh akal budi manusia, yaitu bahwa hukuman tetap harus dijalankan. Hukuman mati itu adalah keadilan Allah, harus dijalankan. Tetapi tidak harus manusia yang menjalani, tetapi Allah sendiri yang turun dalam wujud manusia, Yesus, dia yang menggantikan hukuman yang seharusnya dialami oleh manusia. Dilema itu terpecahkan karena hukuman tetap dijalankan, tetapi manusia dibebaskan karena Allah sendiri, because of love, cintanya kepada manusia, the brilliant way, akhirnya kemudian manusia dibebaskan karena yang menjalani hukuman itu adalah Allah sendiri dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya disebut Yesus menebus dosa manusia, menebus hukuman yang harusnya dialami oleh manusia. Nah, maka oleh karena itu ketika
orang bertanya, kok Tuhanmu berdarah-darah di salib? Maka kita bisa balik bertanya, tahu nggak mengapa Tuhanku itu disalib? Seandainya Anda tahu bersama saya, mengapa? Maka Anda akan merasa respect dan hormat. Karena sesungguhnya beliau berdarah-darah itu untuk menggantikan hukuman yang harusnya saudara dan saya tanggung. Makanya dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan bahwa berita tentang salib adalah kebodohan. Memang adalah kebodohan. Tuhan kok bodoh mau berdarah-darah. Tapi bagi orang yang percaya, itu adalah kasih Allah. Itu adalah because of love Allah. Dan itu adalah kekuatan Allah. Itulah mengapa Tuhan berdarah-darah. Mengambil jalan yang tidak lazim. Yang out of the box. Yang sungguh-sungguh tidak terselamat. Makatan Pak. Oke, mungkin Bu Kartini mau mendalami lagi. Ya, berdasarkan pada apa yang dijelaskan Pendeta Heri, saya rasa sudah jelas begitu ya, bahwa penderitaan itu adalah realitas dalam kehidupan manusia begitu. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, saya ditanya oleh seseorang orang Kristen sendiri yang mengatakan, kenapa kita harus menderita? Kenapa Allah harus menderita? Begitu. Ketika Yesus di Taman Getsemani, ketika dia minta, Tuhan kalau boleh berlalu cawan ini gitu ya. Tetapi Allah, Bapa tidak memperkenankan itu gitu. Katanya Allah mengasihi gitu anaknya. Kenapa begitu? Nah, lalu dalam gambaran itulah dia katakan harusnya bukan hanya sebuah penderitaan, Allah menolong umatnya. Bahkan dia katakan seolah-olah Allah senang melihat manusia itu sengsara seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya katakan tadi yang dijelaskan Pendeta Heri tadi sudah jelas bahwa penderitaan Yesus adalah cintanya terhadap manusia. Tapi di sisi lain, penderitaan yang menjadi realitas manusia itu yang tidak ingin sebenarnya orang mengalami penderitaan, tetapi toh banyak juga orang yang mengalami sebuah penderitaan itu, seperti Yesus alami dalam sebuah penderitaan dalam menjalankan karya penyelamatannya begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau penderitaan adalah sebuah realitas yang bisa dialami oleh semua orang, lalu mengapa kita katakan bahwa kita nggak boleh menderita? Mengapa orang selalu menjauhi penderitaan? Mengapa? Gitu. Itu kan pertanyaannya. Karena apa? Saya selalu mengatakan bahwa kita sering mengukur Allah dengan ukuran manusia, bahwa penderitaan itu nggak boleh terjadi, nggak ingin terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga Allah pun dalam ukuran manusia harusnya Allah nggak menderita, harusnya Allah bisa terlepas dari penderitaan itu. Itu sih kalau saya melihat dari sebuah kenyataan bahwa ya penderitaan adalah sebuah realitas yang harus kita hadapi, seperti Yesus alami dalam kehidupan kita. Ya, itu memang ada persepsi bahwa Allah itu maha tidak terjangkau, itu yang membuat. Tetapi pada kekristenan masalahnya adalah konsep lain ya. Mungkin Ibu Taimi akan menambahkan. Ya, sudah sangat panjang dan sangat jelas dari apa yang disampaikan Pendeta Kartini dan juga Pendeta Heri. Sedikit saya menambahkan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, penderitaan yang Yesus tempuh dan Yesus alami serta tuntaskan itu adalah bukti bagaimana ketaatannya akan janji yang sudah dinubuatkan dalam nubuat para nabi gitu ya, kitab-kitab para nabi, bagaimana nantinya sang anak Allah ini akan menderita, tetapi penderitaan itu bukanlah penderitaan yang sia-sia, tetapi justru membawa harapan yang besar, membawa anugerah bagi manusia yang tadi yang harusnya menanggung segala upah dari dosa yang telah dilakukan. Di samping itu, penderitaan yang Yesus alami dan juga yang Yesus tempuh itu juga menjadi contoh yang sangat nyata bahwa seorang pemimpin itu harusnya memang melebur selebur-leburnya, sehabis-habisnya untuk atau kepada siapapun yang mereka layani. Itu jadi penderitaan Yesus itu bukti bagaimana
seorang pemimpin yang melayani itu melebur selebur-leburnya sampai habis sehabis-habisnya, atau bisa dikatakan tidak setengah-setengah tetapi dengan totalitasnya. Begitu Pak Suriswanto dan juga Bapak Ibu dan saudara-saudara. Baik, oke, terima kasih Pendeta Temi. Nah, saudara-saudara, untuk mengikuti liku-liku tentang keteladanan Yesus Kristus, kita akan ikuti setelah jeda berikut ini. Salam inspiratif. Saudara-saudara, mari kita logins. Logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Sekarang saya akan ke Pendeta Kartini nih. Ibu Pendeta Kartini, saya ingin bertanya, mengapa kiranya kemunculan Yesus dari Nazaret langsung mendapat sambutan hangat dari kalangan masyarakat Yahudi, bahkan dari penguasa Yahudi ketika itu? Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus dalam karyanya hanya singkat sekali tetapi luar biasa. Bagaimana karya Yesus dikenal oleh semua orang, ngehit lah begitu ya. Jadi sangat-sangat terkenal. Karena apa? Kita bisa melihat melalui karya Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikerjakan Yesus pada saat itu. Itu menjawab semua yang dibutuhkan oleh banyak orang, oleh umat, oleh pengikut Yesus. Semuanya dicukupi, semuanya terpenuhi. Orang sakit disembuhkan, orang lapar dikasih makan gitu. Apapun yang dibutuhkan itu sungguh-sungguh terjawab oleh karya Yesus Kristus. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya ketika ada orang yang sangat terkenal, ketika Yesus menjadi bahan pembicaraan banyak orang, nama Yesus mulai dikenal di pelosok negeri begitu ya, dari kota sampai desa begitu, dan ada banyak pihak yang tentunya merasa tidak nyaman, terganggu dalam keadaannya, sehingga mereka mulai terganggu di dalam statusnya. Bagaimana, dan itu terjadi sebenarnya tidak hanya waktu Yesus berkarya, tetapi bukankah sejak lahir, ketika Yesus lahir sekalipun Herodes sudah mulai ketakutan karena ada raja yang lahir begitu. Nah, ketika karyanya dinyatakan dalam beberapa tahun, hanya sangat singkat itu yang membawa nama Yesus melejit dengan tinggi, banyak pihak, ahli Taurat, pembesar-pembesar Yahudi, semua yang mempunyai kedudukan, mereka merasa bahwa keberadaannya bagaikan ada di tengah-tengah di ujung tanduk begitu ya. Mereka sangat ketakutan. Karena apa? Mereka akan tergantikan dengan satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga ketenaran, keterkenalan Yesus akhirnya membawa dampak awal dari sebuah penderitaan begitu ya. Akhirnya banyak orang mencoba untuk bersama-sama untuk menggulingkan nama itu, untuk mencoba menghukum nama itu dengan berbagai cara. Yang akhirnya mereka lah yang punya kedudukan lah, yang mempunyai hak-hak atas umat lah pada saat itu, yang mencoba untuk menggulingkan satu nama, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi ketenaran nama Yesus yang membuat Yesus akhirnya harus mengalami sebuah penderitaan demi penderitaan, pencobaan demi pencobaan. Saya rasa itu Pak, mengapa Yesus ngehit banget begitu ya? Iya, betul. Tetapi ternyata bukan hanya mujizatnya ya. Dalam sudut ideologi, dalam sudut ajaran, ini sangat menjadi keberatan dari para pemuka Yahudi waktu itu. Bagaimana Bu Taimi memandangnya ya? Karena ajaran-ajaran Yesus itu kan sangat revolusioner. Ya, itu mungkin ajaran yang paling progresif sepanjang zaman itu. Monggo Bu Taimi berpendapat soal itu. Dari apa yang dilakukan oleh Yesus selama hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Yesus itu dipandang sebagai seseorang yang out of the box gitu ya. Dari apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, pengajarannya itu kok bagi mereka sesuatu yang sangat beda sekali gitu. Tetapi yang beda itu justru yang paling menarik dan membuat
pada waktu itu orang-orang antusias untuk mendengarnya, antusias menunggu, antusias untuk ingin merasakan apa yang bisa dilakukan Yesus dalam diri mereka. Dan sebetulnya kehadiran Yesus yang juga agak mengancam eksistensi ahli-ahli Taurat, juga para pemuka-pemuka Yahudi ya. Itu pemuka-pemuka Yahudi itu seakan-akan panggung mereka itu diambil oleh Yesus gitu ya. Follower-followernya itu sudah kembali bergeser kepada Yesus yang ini gitu ya, pendatang baru di kancah pengajaran-pengajaran pada waktu itu. Dan ini sangat menyakitkan sekali gitu ya bagi mereka yang harusnya mereka yang dipuji, mereka yang diistimewakan, mereka yang mendapat sanjungan, kehormatan, seakan-akan itu kemudian luluh lantah gitu ya. Jadi itu menyimpan suatu dendam pribadi secara personal gitu ya terhadap diri Yesus. Selain itu juga bayangan mereka, harapan mereka tentang kepercayaan yang tingkat tinggi gitu ya, level paling atas itu kan mereka menantikan seorang Mesias gitu ya. Sedangkan dari apa yang dilakukan Yesus, apa yang diajarkan Yesus itu kan seakan-akan ingin memberitahu bahwa Mesias itu adalah Yesus itu sendiri. Dia sendiri. Nah, sedangkan kalau mereka ini ahli-ahli Taurat, kemudian orang-orang Yahudi itu melihat bahwa sosok Mesias yang mereka tunggu-tunggu selama ini, yang mereka harap-harapkan, kok ada di sosoknya Yesus itu kan membuat kekecewaan yang besar gitu ya. Tidak seperti yang mereka harapkan. Jadi itulah kemudian mereka menjadi semakin marah gitu ya, semakin membenci, karena itu tadi gambaran tentang seorang Mesias itu, jadi agak terkaburkan gitu ya dengan tidak cocok dengan gambaran mereka, gitu. Ya, tidak cocok karena itulah puncak kekecewaan mereka sebetulnya di situ gitu ya, karena itu kan harapan tentang Mesias itu menjadi suatu yang dominan dari pengajaran dan kepercayaan mereka. Ibaratnya itu udah level paling tinggi gitu ya, pengajaran orang-orang Yahudi itu, tapi kok dihadirkan dalam sesosok mewujud dalam tubuh manusia. Nah, itu yang yang menggemparkan dan juga membuat kebencian yang luar biasa. Mungkin itu Pak Suris. Ya, kalau bisa disebut sebenarnya di situ ada situasi dilematis ya, di mana masyarakat sangat menerima Yesus Kristus, tetapi si penguasa yang merasa terancam sangat membenci Yesus, ya kan, mengancam mereka. Oke, akibat dari itu saya kira sangat mengerikan ya kepada diri Yesus. Mungkin Pak Heri dapat mengelaborasinya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi apa saja coba dilakukan oleh orang-orang tersebut untuk bagaimana menjegal Yesus? Misalnya mereka mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya, ini ada perempuan berzinah ini dalam Yohanes ya. Menurut hukum Musa itu harus dirajam. Bagaimana? Tapi Yesus dengan cerdasnya mengatakan siapa yang tidak berdosa silakan untuk melempari. Itu cerdas sekali. Lalu kemudian dengan kuasa apa kamu melakukan semua mujizat? Yesus mengatakan, aku akan menjawab, tapi kamu juga coba jawab pertanyaanku, dengan kuasa apa Yohanes Pembaptis itu membaptis? Lalu mereka diam. Kalau dijawab dengan kuasa Allah, mereka nggak suka, mereka nggak mau dibaptis. Tapi kalau dengan kuasa manusia, nanti orang-orang akan menyerbu mereka, sehingga mereka mengatakan, kami nggak tahu. Ya sudah, saya juga nggak akan ngomong, kan begitu. Lalu kemudian mengenai apakah boleh kita bayar pajak kepada kaisar. Kemudian ditunjukkan, bayarlah kepada kaisar apa yang harus bayar, kepada Allah apa yang harus dibayar. Mereka berharap kalau Yesus mengatakan bayar, maka kemudian dianggap pro pemerintah, dan itu ada kaum namanya Herodion, yaitu pengikutnya Herodes ya, kan marah kepada Yesus. Tapi kalau mengatakan ya nggak usah bayar, maka dianggap antek dari Roma, antek dari akan mencoba untuk
kudeta Romawi, sehingga itu akan dilaporkan. Jadi memang dilema-dilema itu. Satu lagi yang menarik adalah ketika orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan mengatakan ada 7 orang yang menikahi seorang wanita tidak punya anak. Jadi ini mati, kemudian karena nggak punya anak, adiknya lagi, adik dan seterusnya. Siapa yang akan menjadi suaminya di sana? Yesus mengatakan, kamu itu sesat. Di surga tidak ada kawin-mawin. Yang ada adalah hidup seperti malaikat surgawi. Sehingga kamu jangan memakai logika berpikirmu di bumi ini untuk bagaimana nanti melihat suasana surgawi. Jadi banyak hal yang kemudian dipatahkan oleh Yesus. Dan kemudian memang sejak mulai pelayanan, yaitu pada waktu setelah dibaptis, itu langsung dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Ya, itu percobaan pertama itu ya, yang hari beberapa pencobaan, roti batu menjadi roti, lalu kemudian supaya terjun dari hubungan baik Allah, dan juga kemudian menyembah iblis. Tapi Yesus mengatakan selalu ono pangandiko, ada tertulis. Nah, hidup bukan hanya karena roti saja, tapi karena firman. Lalu juga kemudian jangan mencobai Tuhan Allahmu, dan jangan hanya Tuhan saja yang boleh disembah, dan seterusnya. Itu juga merubah. Jadi mulai berkarya sudah mulai dicobai. Lalu kemudian pada waktu Getsemane itu pergumulan batin yang luar biasa. Tadi Pendeta Kartini sudah mengungkapkan, kalau boleh cawan ini berlalu ya Tuhan, tapi bukan kehendakku tapi kehendak-Mu lah. Film The Passion of Christ itu menggambarkan bagaimana iblis mencoba, nggak mau disalib, nggak usah disalib, udah pergi aja, kamu bisa kawin, bisa punya anak, nggak usah disalib, dan seterusnya. The mission of God bisa gagal, misi untuk menebus dosa manusia, menggantikan hukuman. Dan yang terakhir pada waktu disalib, itu puncak, di mana orang-orang baik itu prajurit maupun juga orang-orang pemimpin akan mengatakan, kalau kau memang Tuhan, turun dari salib. Kau Mesias, engkau turun dari salib. Engkau orang lain kau selamatkan. Kenapa engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Ayo, mana kuasamu? Itu godaan yang luar biasa. Karena kalau Yesus tergoda, marah, bisa aja turun dari salib. Tapi the mission of God itu fail. Ya. Terima kasih. Padahal Yesus bisa tidak mau sebenarnya kan? Bisa saja. Terbang dari salib. Jadi manusia. Iya. Oke. Kita break sejenak, nanti kita dalami lagi di bagian-bagian yang paling akhir setelah break berikut ini. Salam inspiratif. Saudara-saudara, mari kita logins, dialog inspiratif dari GKJ Bekasi. Nah, sekarang saya akan ke Pendeta Temi. Ibu Pendeta Temi, bagaimana Anda dapat menggambarkan sosok Yesus di saat jelang ajalnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum Yesus ditangkap, ada suatu peristiwa di mana secara psikis Yesus itu juga mengalami rasa ketakutan yang luar biasa. Karena bagaimanapun Yesus itu juga sebagai manusia. Yesus yang sebagai manusia, tetapi di sisi keilahiannya, dia juga tahu apa yang akan terjadi pada dirinya besok. Penderitaan-penderitaan apa yang akan terjadi pada dirinya itu Yesus sudah tahu. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kalau besok itu kita tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, dan itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi sesuatu yang menyakitkan. Baru dibayangkan saja, itu pasti rasanya sudah tidak karu-karuan. Nah, itu juga terjadi pada diri Yesus. Bahkan secara psikis yang merasakan ketakutan, kegentaran, pada saat Yesus berada di Taman Getsemani, dia ingin ditemani oleh murid-muridnya. Dia tidak ingin murid-muridnya yang pada waktu itu ikut di Taman Getsemani tertidur, tetapi ingin terjaga. Nah, ini secara psikis, Yesus ini butuh teman di saat-saat yang sangat menyedihkan dalam dirinya, meskipun belum mengalami penderitaan, tetapi Yesus sudah tahu bagaimana penderitaan yang nanti akan dialaminya. Bahkan kata-katanya yang paling menguras emosi, ketakutan dan kesedihannya adalah dia mengatakan bahwa hatinya sangat sedih dan seakan-akan seperti mati rasanya. Nah, baru membayangkan saja sudah seperti memasuki alam kematian. Ini kan menakutkan sekali. Menegangkan dan menakutkan. Menegangkan sekali. Bagaimana juga Yesus kemudian berkata bahwa
Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, jadi apa yang akan dihadapinya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menguras secara emosional, juga sangat menggelisahkan, menakutkan secara psikologis. Jadi Yesus itu betul-betul sebagai seorang manusia seperti kita yang juga dari psikologis saat kita akan mengalami sesuatu yang tidak baik dalam diri kita akan terganggu. Secara batiniah, secara spiritualitasnya juga membutuhkan sesuatu kekuatan yang besar supaya mampu menghadapi apa yang akan dihadapi nanti. Bahkan tetap membutuhkan untuk ditemani. Nah, ini sisi di mana Yesus menjadi manusia seperti kita, Bapak Ibu. Kita semua ya. Nah, saat menderita, saat tertekan, saat ketakutan, saat gelisah, kita butuh teman. Kita tidak ingin ditinggalkan seorang diri. Nah, itu juga yang terjadi pada Yesus. Bahkan bayangan kematian Yesus sendiri sudah menghinggapinya, sudah menguasai diri Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Itu yang terjadi di Taman Getsemani. Begitu Pak Sulis dan Bapak. Oke. Monggo Ibu Kartini, monggo mungkin ada tambahan. Saya melihat dari perjalanan setelah Taman Getsemani Yesus ditangkap. Bagaimana Yesus mengalami penderitaan fisik yang luar biasa. Dia diarak, dia dipukuli, dia dicambuk. Dia benar-benar mengalami penderitaan menurut saya yang mengerikan sekali. Karena apa? Kalau kita melihat film Yesus disalib gitu ya, saya rasanya saya nggak pernah nonton film sampai selesai. Ketika pas disalib itu sampai selesai saya nggak pernah. Karena bagi saya itu sesuatu yang sangat mengerikan, mengganggu pikiran saya gitu, sampai bagaimana penderitaan sekeji itu yang harus dialami oleh Yesus. Seorang Yesus, ya betul. Ya. Bahkan bagaimana Yesus harus mengalami sebuah penderitaan yang sampai mempermalukan dirinya. Tidak hanya diarak, tetapi hukuman salib adalah hukuman bagi orang yang sudah tidak diampuni dosanya. Dan itu Yesus alami. Jadi dari Yesus ditangkap sampai Yesus ada di tiang salib, di situ saya melihat penderitaan fisik yang tidak terukur begitu ya, tidak terbatas, yang sangat mengerikan, tetapi juga penderitaan batin yang sangat tidak terlukiskan pada saat. Bahkan bagaimana Yesus pada waktu disalib dia katakan Eloi Eloi lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah di situ sebuah pernyataan Yesus yang walaupun sudah minta di Getsemani, dia minta, tetapi ketika disalib, dia katakan juga, Tuhan mengapa sih engkau tinggalkan aku? Seolah-olah Yesus berjuang seorang diri. Yesus sendirian mengerjakan karya ini. Demi untuk menyelamatkan manusia, Yesus benar-benar sendirian. Dia tidak ada teman sama sekali. Dia merasa bahwa hidupnya apa yang dikasihkannya itu juga Tuhan pun meninggalkan dia gitu. Allah meninggalkan dia gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga saya mau katakan bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus dalam seluruh aspek hidupnya, aspek fisiknya, penderitaan mengerikan, aspek batinnya, bagaimana dia mengalami penderitaan yang tidak terlukiskan dalam ukuran saya, begitu ya, ukuran manusia yang dipermalukan luar biasa, ditinggalkan oleh semua orang, tidak hanya muridnya. Dia merasa bahwa Allah yang mengutus dia sekalipun juga meninggalkan Yesus. Saat Yesus harus mengalami apa itu salib, apa itu kematian di tiang salib yang sangat-sangat hina pada saat itu. Saya rasa penderitaan yang tidak terbatas saya lihat dari sisi itu, Pak. Bahkan satu penjahat yang sama-sama di tiang salib sempat melakukan penghinaan terhadap Yesus. Sedemikian rendahnya Yesus. Pak Heri, monggo masih ada cerita lagi saya kira tentang penderitaan Yesus ini. Monggo Pak Heri. Iya,
Terima kasih. Jadi ketika semua orang mengolok-olok Yesus disalib dan turun, termasuk penjahat tadi ya. Kalau kamu memang hebat, turunkanlah kita, gitu. Selamatkanlah kita. Tapi Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Luar biasa. Luar biasa kedalaman batin Yesus karena ya wong darah mudeng, dijelaskan orang mudeng. Sehingga kemudian ini menjadi inspirasi juga buat kita ketika kita banyak mengalami olok-olok, dijelaskan orang mudeng. Cukup kita berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka merasa benar, padahal salah. Nah, itu menjadi inspirasi bagi kita. Lalu juga detik-detik ketika Tuhan Yesus menyelesaikan God mission. Pada setelah minum anggur yang kecut, pahit itu, lalu Yesus mengatakan, sudah selesai. Jadi dia kemudian meninggal. Itu adalah bagaimana finish, artinya misi berhasil dilakukan sampai akhir. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kita penderitaan Yesus yang luar biasa ini. Yang pertama adalah bahwa dalam 1 Petrus dikatakan bahwa anggaplah sebagai kasih karunia ketika kamu menderita. Dan kemudian dikatakan juga turutilah keteladanan penderitaan dari Yesus Kristus. Artinya ketika kita sekarang menderita, hayati itu sebagai meneladani penderitaan Kristus. Tapi jangan dipahami sebagai masokisme. Masokisme itu artinya orang yang nyari-nyari penderitaan, bukan. Tapi artinya kita tidak ingin menderita, tapi suatu ketika mengalami penderitaan, kita siap. Karena kita punya role modelnya, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua adalah bahwa kita bersyukur karena apa? Ketika sekarang kita menderita, maka kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang pernah mengalami penderitaan. Jadi kita merasa bahwa ketika Tuhan Yesus memeluk kita, menghibur kita, maka itu menjadi sebuah kekuatan karena Yesus pernah mengalami. Tidak jargoni, iso ujar, iso nglakoni, karena Yesus sendiri pernah mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, itu kekuatan kita ketika kita mengalami penderitaan. Yesus pernah lebih parah daripada kita. Dan akhirnya Pak Sures, finally, akhirnya Yesus bangkit. Dan itu adalah berita sukacita luar biasa, karena buat apa Yesus hanya sampai penderitaan kalau saya nggak bangkit? Karena bangkitan itulah yang merupakan victory, kemenangan atas iblis, dosa, dan maut, dan di situ memberikan semangat bagi kita bahwa kita bisa melewati penderitaan, dan itu menjadi inspirasi bagi kita bahwa karena kebangkitan Yesus maka kita beroleh kemenangan. Jadi pada akhirnya juga menunjukkan bagaimana Yesus itu yang sudah demikian menderita itu diangkat oleh Bapa, dibangkitkan, dan kemudian naik ke surga. Makasih Pak Sures. Oke, ya dari cerita yang terakhir ini memang kita harus, ini merupakan jawaban dari banyak orang yang menganggap, loh Tuhanmu mati kok, itu kalah. Mereka tidak tahu Yesus mati, dikubur, tetapi pada hari ketiga bangkit dan menang secara gemilang. Itu yang luar biasa dari tokoh Yesus ini. Oke saudara, itulah sepak terjang Yesus yang so inspiratif. Kita akan menuju pada segmen yang paling puncak setelah jeda berikut ini. Salam inspiratif. Saudara-saudara, sampailah kita pada refleksi dari yang terhormat para pendeta ini. Monggo Mbak Temi dimulai. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai manusia seutuhnya yang masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan suatu masa, kita akan sampai pada titik di mana kita mengalami penderitaan. Mungkin saya dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara berbeda penderitaan yang dialami. Tetapi satu yang pasti, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di dalam diri kita untuk mampu menghadapi dan mengatasi penderitaan itu. Karena Tuhan juga menolong kita untuk bisa melewati setiap penderitaan itu. Seperti Allah dalam ketaatannya untuk menjalani penderitaan itu, di saat kita menderita, kita pun juga bisa mengalami ketaatan yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan. Hari gini kita lari dari penderitaan,
Bagaimana mungkin? Bukankah saat ini dunia juga sedang menderita? Saudara, ketika kita mau mengerti dan memaknai sebuah penderitaan, maka kita harus mempunyai sikap yang tepat. Bagaimana menyikapi penderitaan itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau Yesus yang adalah Allah kita, yang telah berani menderita sekarang ini, ketika kita tidak berani untuk menghadapi penderitaan, maka tidak ada ketahanan di dalam diri kita untuk menjalani kehidupan kita. Penderitaan akan terus ada, namun kita diajak bertahan, kita diajak mempunyai daya juang di dalam penderitaan itu. Ketika kita bisa memaknai dengan baik, maka kita akan mensikapi penderitaan dengan tepat. Karena penderitaan adalah realitas hidup kita, selalu ada dalam diri kita, tetapi Yesus telah memenangkan itu semua. Percaya bersama Yesus, kita juga akan menang dari penderitaan itu. Jangan takut, tetaplah berjuang. Saudaraku yang terkasih, penderitaan adalah keniscayaan. Tetapi yang penting bagaimana sekarang kita menghadapi penderitaan itu, sakit dengan cara yang sehat, bahkan kita mati dengan cara yang sehat. Kita menderita sakit misalnya, tapi kita dengan cara yang sehat, yaitu dengan punya daya juang, punya pengharapan, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Tuhan, tapi tetap memiliki semangat. Kalaupun pada akhirnya kita akan mati atau misalnya kita tidak lagi hidup, ketika kita meninggal, maka kita mati dengan cara yang hidup, yaitu bagaimana kita mati dengan tersenyum, tidak ada beban, dan sudah sumela sumara sumende kepada Tuhan Yesus Kristus. Sakit dengan cara yang sehat, mati dengan cara yang hidup, jiwa kita tetap hidup. Dan kemudian yang terakhir adalah setiap mengenang peristiwa kematian Yesus dan juga penderitaan kebangkitannya, setiap Paskah selalu mengajak kita untuk menyadari bahwa mengikut Yesus itu adalah bagaimana kita membangun relasi yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Pengetahuan itu penting, tetapi relasi itu jauh lebih penting. Bagaimana kita orang-orang percaya dalam suka dan duka memiliki kedalaman relasi dengan Tuhan. Following Jesus not only about knowledge, but primarily is about relation. Jadi mengikut Yesus utamanya bukan karena pengetahuan, tetapi karena relasi yang sungguh dengan Tuhan Yesus. Mari kita cintai Tuhan Yesus seperti Yesus mencintai kita. Terima kasih. Haleluya. Oke, ladies and gentlemen, akhirul kata saudara-saudara, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita ngelogin lagi. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Salam inspiratif. Mantap, mantap, mantap. Oke.